Malam selalu datang lebih cepat di desa Karanguni. Bukan karena matahari tenggelam lebih awal, tetapi karena cahaya seperti enggan bertahan lama di tempat itu. Seolah-olah, begitu senja menyentuh batas sawah, gelap langsung merayap naik dari tanah, pelan, dingin, dan penuh niat. Raka menyadari itu sejak ia turun dari bas terakhir. Jam menunjukkan hampir pukul 8 malam. Tidak ada penumpang lain, tidak ada suara mesin selain dengung bas yang menjauh, meninggalkannya sendirian di pinggir jalan desa. Lampu jalan hanya satu, berkedip, seperti mata yang lelah. Sudah 10 tahun ia tidak menginjakan kaki di Karanguni. Dan 10 tahun pula ia berusaha melupakan desa ini. Angin malam berembus membawa bau tanah basah, jerami, dan sesuatu yang lebih tajam, bau kandang. Bau yang tidak asing, tapi juga tidak pernah benar-benar bisa diterima oleh hidung orang kota. Raka menghela napas panjang, mengangkat ransel ke pundak, lalu melangkah masuk ke jalan setapak menuju rumah pamannya. Pak Wiryo, satu-satunya keluarga yang tersisa baginya, atau yang tersisa sampai kemarin. Kabar kematian itu datang singkat, terlalu singkat untuk ukuran sesuatu yang seharusnya berat. Pak Wiryo meninggal tadi malam, mendadak, dikuburkan besok pagi. Tidak ada penjelasan, tidak ada kronologi, tidak ada suara tangis di ujung telepon. Hanya sunyi, dan sekarang, Raka berjalan di antara rumah-rumah kayu yang tertutup rapat. Tidak satu pun pintu terbuka, tidak ada televisi menyala, bahkan suara jangkrik pun terdengar enggan. Ia merasa diperhatikan, bukan oleh orang, melainkan oleh desa itu sendiri. Rumah Pak Wiryo berdiri agak terpisah dari pemukiman. Halamannya luas, dipagari bambu tua yang beberapa bagiannya patah dan diikat ulang dengan tali rafia. Pohon mangga di depan rumah tampak kurus, daunnya jarang, seperti sudah lama tidak diberi perhatian. Lampu teras menyala redup, Raka berhenti sejenak sebelum masuk. Entah kenapa, dadanya terasa berat. Bukan sedih, lebih seperti peringatan. Ia membuka pintu, bunyi enselnya melengking panjang, nyaring, seolah rumah itu menjerit karena dibangunkan dari tidur yang terlalu lama. Udara di dalam dingin, lebih dingin daripada di luar. Bau kayu lapuk bercampur kemenyan menyambutnya, membuat tengkuknya merinding. Pak, panggil Raka pelan, meski ia tahu tidak akan ada jawaban. Rumah itu kosong, tapi tidak terasa kosong. Malam pertama, Raka tidak langsung tidur. Ia duduk di ruang tengah, ditemani lampu minyak dan suara hujan yang mulai turun rintik-rintik. Peti kayu tua di sudut ruangan masih terkunci. Di atasnya, ada foto lama Pak Wiryo, tersenyum kaku, matanya redup, seperti orang yang menyimpan rahasia terlalu lama. Sekitar pukul 11 malam, hujan berubah deras. Dan bersamaan dengan itu, Raka mendengar suara pertama. Bukan ketukan pintu, bukan langkah kaki. Suara itu datang dari belakang rumah. Berat, lambat, seperti sesuatu yang berjalan sambil menyeret tubuhnya sendiri. Raka membeku, ia menahan napas, mendengarkan. Lalu berhenti, hening, beberapa detik berlalu, kemudian terdengar suara dengusan, pendek, basah, rendah, seperti, babi, tidak, gumam Raka, berusaha menertawakan pikirannya sendiri. Desa ini dekat sawah, wajar kalau ada hewan, tapi tetap saja, suara itu terlalu dekat. Ia berdiri, berjalan pelan menuju jendela belakang. Tirai ia singkap sedikit, kabut tipis menyelimuti halaman. Lampu bohlam kecil di belakang rumah berkedip, membuat bayangan bergerak tidak wajar. Dan di dekat kandang bambu, kandang yang seharusnya kosong, Raka melihat sesuatu. Bayangan hitam, pendek, membulat, punggungnya tinggi, kepalanya menunduk ke tanah. Ia tidak bergerak seperti hewan biasa. Ia berjalan, dengan ragu, langkahnya teratur, terlalu teratur, seperti manusia yang berusaha meniru hewan. Petir menyambar, cahaya sesaat itu cukup untuk memperlihatkan mata makhluk itu. Merah, bukan merah marah, bukan merah binatang, merah, seperti mata orang yang sudah terlalu lama tidak tidur. Raka tersentak mundur, jantungnya berdebar keras.
Saat ia berani mengintip kembali, halaman itu kosong. Tidak ada bayangan, tidak ada suara, hanya bau amis samar yang tertinggal di udara. Pagi datang dengan enggan, kabut belum sepenuhnya pergi ketika Raka keluar rumah. Di tanah belakang, tepat di dekat kandang bambu, ia melihatnya. Jejak kaki, belah dua, seperti kuku babi, tapi jaraknya panjang, terlalu panjang untuk hewan. Jejak itu menuju pagar bambu, lalu menghilang begitu saja. Pak Sastro, tetangga terdekat, berdiri di balik pagar rumahnya. Wajahnya pucat, tangannya gemetar saat memegang rokok. "Kamu lihat juga?" "Iya," katanya tanpa basa-basi. "Lihat apa, Pak?" Pak Sastro menelan ludah. "Yang jalan malam-malam itu." Raka tidak langsung menjawab. "Akhir-akhir ini," lanjut Pak Sastro pelan, "uang warga sering hilang. Laci terkunci, pintu rapat. Tapi paginya, kosong." Ia menatap kandang bambu. "Kalau sudah begini, biasanya bukan maling." Raka mengikuti arah pandangnya. "Terus apa, Pak?" Pak Sastro mendekat, suaranya hampir berbisik. "Babi ngepet." Angin pagi berhembus dingin, dan entah kenapa, kandang bambu itu mengeluarkan bunyi berderit pelan, seolah ada sesuatu di dalamnya. Yang baru saja bangun. Sejak pagi itu, desa Karanguni tidak lagi terdengar seperti desa. Tidak ada suara tawa anak-anak. Tidak ada ibu-ibu yang bercakap di sumur. Bahkan ayam pun berkokok setengah hati, seolah takut suaranya akan mengundang sesuatu yang tidak ingin mereka lihat. Raka merasakan perubahan itu saat berjalan menyusuri jalan tanah menuju warung kecil di ujung desa. Setiap orang yang ia lewati menunduk. Jika mata mereka sempat bertemu, pandangan itu cepat-cepat dialihkan, seperti ada kesepakatan tak tertulis untuk tidak saling mengingatkan. Ketakutan lebih aman bila dipendam. Di warung, beberapa lelaki tua duduk melingkar. Kopi mereka dingin, rokok menyala tapi jarang dihisap. "Jejaknya nambah," kata seseorang lirih. "Semalam sampai rumah Bu Narti. Uangnya habis lagi." "Bukan cuma uang, kalung kawin." Raka berhenti di dekat pintu. "Kalung kawin?" tanyanya. Semua kepala menoleh serempak. Wajah-wajah lelah itu tampak semakin tua di bawah cahaya lampu neon yang bergetar. "Mas Raka," sapa Pak Sastro. "Kamu belum tahu." Ia menggeser kursi, memberi isyarat agar Raka duduk. "Yang diambil itu bukan sembarang barang," lanjutnya. "Bukan cuma uang, tapi barang yang ada nilainya di hati." Raka terdiam. Babi ngepet, setahunya, hanya mencuri uang. Kalau itu benar babi ngepet, maka yang berkeliaran di desa ini bukan yang biasa. Siang itu, warga berkumpul di balai desa. Keputusan diambil dengan cepat, tanpa banyak perdebatan, ronda malam. Bukan karena mereka yakin bisa menangkap pelakunya, melainkan karena diam terlalu menakutkan. Raka ikut bergabung, meski beberapa orang tampak ragu. "Orang kota," bisik seseorang. "Takutnya malah kenapa-kenapa." Raka pura-pura tidak mendengar. Malam kembali turun, dan seperti malam sebelumnya, ia datang lebih cepat dari seharusnya. Ronda dibagi dua kelompok. Raka kebagian jaga di dekat sawah, tempat jejak kaki itu sering muncul. Jam menunjukkan hampir pukul 12 malam. Angin dingin bertiup dari arah timur, membawa bau lumpur, padi, dan sesuatu yang lebih menyengat, bau logam tua. Bau yang biasa muncul sebelum hujan, atau sebelum darah. "Dengar enggak?" tanya seorang pemuda bernama Wawan. "Apa?" sahut Raka. Suara itu pelan, hampir tidak terdengar, tapi cukup jelas bila kau benar-benar mendengarkan. Seperti bambu diinjak perlahan, lampu senter diarahkan ke pematang sawah. Kosong, tapi tanah di depan mereka bergerak. Bukan bergeser, bukan amblas, seperti diinjak oleh sesuatu yang tidak terlihat. Jejak kaki muncul satu persatu. Belah dua, dalam, basah, mendekat, langkahnya teratur, pelan, pasti, bacok, teriak seseorang panik, semua mundur serentak. Lalu, dari balik kabut, terdengar suara dengusan berat. Disusul suara lain, tangisan, bukan suara anak, bukan suara perempuan,
Tangisan orang dewasa yang ditahan terlalu lama. Pak, ampun, Pak, suara itu merintih. Aku cuma disuruh. Raka membeku. Suara itu, ia kenal. Itu suara Pak Wiryo. Senter-senter bergetar. Beberapa jatuh ke tanah. Dari kabut, sosok itu muncul. Seekor babi hitam. Tubuhnya gemuk, bulunya kasar dan basah, seolah selalu keluar dari lumpur. Tapi yang membuat kaki Raka lemas bukan tubuhnya, melainkan cara ia berdiri. Kakinya tidak sepenuhnya seperti kaki babi. Sendinya terlalu tinggi, lututnya terlalu lurus, seperti kaki manusia yang dipaksa menopang tubuh hewan. Di lehernya, ada tali putih kusam, melilit erat sampai kulitnya terkelupas. Dari celah luka itu, tampak kulit manusia, samar, seperti tidak sepenuhnya berubah. Babi itu mengangkat kepalanya, matanya merah, dan saat menatap Raka, bibirnya bergerak. Giliranku belum habis. Suara itu keluar bersamaan dengan dengusan. Satu warga menjerit, yang lain lari terbirit-birit. Tidak ada lagi ronda, tidak ada lagi rencana, hanya ketakutan yang pecah dan menyebar ke seluruh desa. Pagi berikutnya, kabar menyebar cepat. Uang kembali hilang dari lebih banyak rumah, dan di belakang rumah Pak Wiryo, kandang bambu yang selama ini kosong ditemukan terkunci dari luar, padahal tidak ada gembok semalam. Di tanah sekitarnya, jejak kaki babi bercampur jejak kaki manusia. Seolah dua makhluk itu berjalan bersama. Raka berdiri lama di depan kandang itu. Dari dalam, terdengar suara pelan. Bukan dengusan, bukan tangisan, melainkan ketukan, pelan, teratur, seperti seseorang meminta dibukakan pintu. Tidak semua kejahatan dilakukan dengan tangan. Sebagian dilakukan dengan duduk diam dan membiarkan sesuatu yang lain bekerja. Itulah yang akhirnya dipahami Raka, pagi setelah ronda gagal itu. Desa Karanguni seperti orang sakit yang dipaksa tetap beraktivitas. Warga tetap keluar rumah, tetap ke sawah, tetap ke pasar, tapi mata mereka kosong. Setiap suara mendadak membuat tubuh mereka tersentak. Setiap bau asing membuat langkah terhenti. Ketakutan telah menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu selalu berawal dari sebuah pilihan. Raka berdiri di dapur rumah pamannya, menatap sebuah benda yang baru ia temukan pagi itu. Lilin, tidak besar, warnanya putih kusam, hampir keabu-abuan. Bentuknya tidak sempurna, seperti dibuat dengan tangan yang gemetar. Dan baunya aneh. Bukan bau parafin, lebih mirip bau lemak terbakar. Lilin itu tersembunyi di balik tumpukan kayu bakar, dibungkus kain mori yang sudah menguning. Saat Raka menyentuhnya, ujung jarinya terasa lengket, seperti menyentuh sesuatu yang pernah hidup. Pak Sastro datang tak lama kemudian. Begitu melihat lilin itu, wajahnya langsung berubah. "Mas Raka," katanya pelan, "dari mana kamu dapat ini?" "Di rumah ini," jawab Raka. "Punya Pak Wiryo." Pak Sastro tidak langsung menjawab. Ia duduk perlahan, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya seperti orang yang baru saja memutuskan untuk mengaku dosa lama. "Kalau lilin ini sudah keluar," katanya, "berarti sudah waktunya kamu tahu." Cerita itu tidak dimulai dengan babi. Ia dimulai dengan persimpangan jalan. Setiap pesugihan, kata Pak Sastro, selalu butuh dua peran. Yang berubah, yang menjaga. Yang berubah, itulah babi ngepet. Yang menjaga, adalah manusia. Penjaga lilin, tugasnya sederhana. Lanjut Pak Sastro, duduk di persimpangan jalan, tengah malam, pegang lilin ini. Tidak boleh bicara, tidak boleh menoleh, tidak boleh takut. Kalau lilinnya mati, tanya Raka. Pak Sastro menunduk. Yang berubah, tidak bisa kembali. Malam itu, Raka bermimpi. Ia duduk di persimpangan jalan desa. Di tangannya, lilin menyala kecil. Api bergoyang, hampir padam. Sekelilingnya gelap, terlalu gelap untuk ukuran desa. Ia ingin menoleh, tapi ada suara berbisik dari belakang. "Jangan lihat aku." Bisikan itu bukan ancaman, lebih seperti permohonan. Raka terbangun dengan keringat dingin. Di luar,
Ayam berkokok, tapi suaranya terdengar terlambat. Seolah malam itu menolak pergi. Siang harinya, Raka menemukan buku kecil di bawah dipan Pak Wiryo. Sampulnya hitam, tanpa judul. Halamannya penuh tulisan tangan, rapi, tapi tertekan. Setiap huruf seperti ditulis sambil menahan napas. Isinya bukan mantra, melainkan catatan. Hari ketiga, uang mulai banyak, tapi badan panas. Hari ketujuh, aku lupa rasanya tidur nyenyak. Hari ke-12, aku mendengar suara dengusan meski belum berubah. Hari ke-15, penjaga lilin hampir menoleh. Aku hampir terkunci. Di halaman terakhir, tulisannya berubah. Berantakan, kalau aku tidak kembali, jangan matikan lilinnya. Jangan lepaskan kandangnya, jangan biarkan ia bicara. Raka menutup buku itu dengan tangan gemetar. Terlambat, babi itu sudah bicara. Malam berikutnya, Raka mengikuti Pak Sastro ke persimpangan jalan lama, tempat yang sekarang jarang dilewati orang karena selalu terasa lebih dingin dari tempat lain. Di sana, mereka melihatnya, bekas lelehan lilin di tanah, putih, keras, menempel pada batu dan tanah seperti tulang. Pak Wiryo pernah duduk di sini, kata Pak Sastro. Aku tahu, karena aku yang pernah menggantikannya. Raka menoleh tajam. Bapak, penjaga lilin. Pak Sastro mengangguk pelan, sekali, dan hampir mati. Ia menunjukkan lehernya. Ada bekas jeratan lama, yang duduk terlalu lama, katanya, tidak hanya menjaga. Ia mulai dipanggil. Angin malam berhembus kencang. Dari arah sawah, terdengar suara dengusan. Disusul suara kaki menyeret. Babi itu tidak terlihat, tapi kehadirannya terasa, seperti tekanan di dada. Lilin di tangan Pak Sastro, entah dari mana ia mengambilnya, menyala sendiri. Api kecil, tidak stabil. Mas Raka, katanya terbata, kalau nanti kamu dengar suara memanggil namamu, jangan jawab. Kalau aku menoleh, Pak Sastro tersenyum pahit. Berarti desa ini dapat babi baru. Api lilin bergoyang keras, dan dari balik gelap, terdengar suara Pak Wiryo, lebih jelas dari sebelumnya. Raka, bukan panggilan, bukan teriakan, melainkan undangan. Tidak ada manusia yang tiba-tiba menjadi monster. Mereka hanya berhenti merasa bersalah, sedikit demi sedikit. Dan ketika rasa bersalah itu habis, yang tersisa hanyalah bentuk. Raka duduk sendirian di kamar pamannya, menatap kandang bambu dari balik jendela. Sejak malam di persimpangan itu, ia tidak lagi menganggap kandang itu sebagai bangunan kosong. Ia adalah penjara, sekaligus pengingat. Setiap kali angin bertiup, bambu-bambu itu beradu pelan. Bukan suara kandang, lebih seperti tulang yang saling bergesekan. Raka membuka kembali buku catatan Pak Wiryo. Kali ini ia membacanya perlahan, dari halaman pertama, halaman yang sebelumnya ia lewati. Tulisan di sana lebih rapi, lebih manusiawi. Aku menulis ini supaya aku tidak lupa kapan aku mulai. Kapan aku mulai, bukan kapan aku berubah, melainkan kapan semuanya dimulai. Pak Wiryo dulunya bukan orang jahat. Ia dikenal sebagai orang pendiam, pekerja keras, dan terlalu sering mengalah. Istrinya, Bu Sri, sakit-sakitan sejak muda. Ginjalnya bermasalah, butuh obat rutin, butuh uang, banyak uang. Sawah mereka tidak luas, panen sering gagal, dan ketika Bu Sri mulai muntah darah, Pak Wiryo menjual satu-satunya perhiasan keluarga. Masih kurang, hari demi hari, ia duduk di depan rumah, menatap jalan desa yang sepi, sambil bertanya pada dirinya sendiri berapa harga hidup seorang istri. Jawabannya datang dari orang yang tidak pernah ia undang. Seorang lelaki tua, tidak dikenal, tidak disebut namanya dalam catatan. Hanya disebut sebagai orang itu. Ia bilang, semua orang miskin bukan karena malas, tapi karena belum berani. Ritual pertama tidak melibatkan kandang, tidak melibatkan babi, hanya lilin. Pak Wiryo diminta duduk di persimpangan jalan selama 1 malam. Sendirian, tanpa menoleh, tanpa berbicara, tanpa doa. Kalau kau ingin doa, kata orang itu, berarti kau masih ragu. Dan Pak Wiryo tidak ragu. Ia duduk,
dan menunggu. Raka berhenti membaca saat menemukan kalimat yang membuat dadanya mengeras. Aku mendengar suara orang menangis dari belakang. Aku tahu itu bukan istriku, tapi aku tetap ingin menoleh. Ia membayangkan pamannya, duduk sendirian di tengah malam, memegang lilin yang apinya bergoyang, mendengar suara yang dirancang untuk memancing belas kasihan. Dan ia gagal, bukan dengan menoleh, tapi dengan mendengarkan. Saat aku pulang, uang ada di saku bajuku. Banyak, tapi baunya seperti darah. Bu Sri sembuh sementara, uang terus datang, dan disitulah kesalahan terbesar Pak Wiryo dimulai. Ia berhenti bertanya dari mana uang itu berasal. Kandang bambu dibangun sebulan kemudian. Bukan untuk hewan, untuk dirinya sendiri. Orang itu bilang, kandang ini bukan untuk mengurung, tapi untuk mengingatkan, supaya aku tahu, kapan aku harus kembali. Tapi tidak ada yang kembali tepat waktu. Setiap malam, Pak Wiryo mulai bermimpi aneh. Ia bermimpi berjalan merunduk, mencium tanah, mengendus bau uang dari rumah ke rumah. Ia bangun dengan tangan kotor, kukunya menghitam, giginya sakit, dan suatu pagi, ia menemukan bulu hitam di bantalnya. Raka menutup buku itu dengan tangan gemetar. Di luar, suara bambu kembali terdengar. Lebih keras, seperti ada yang memukul dari dalam. "Paman," bisik Raka, tanpa sadar. Suara itu berhenti, lalu terdengar suara napas berat. Dari dalam kandang, "Aku tidak bermaksud sejauh ini." Suara Pak Wiryo, patah, serak, penuh penyesalan yang sudah terlambat. Malam itu, Raka bermimpi lagi. Ia melihat pamannya di dalam kandang. Tubuhnya setengah manusia, setengah babi. Matanya menangis, mulutnya berusaha berdoa, tapi yang keluar hanya dengusan. Di luar kandang, berdiri orang-orang desa. Mereka menatap, tidak ada yang membuka pintu. Karena setiap orang di sana pernah berharap berada di posisi Pak Wiryo. Raka terbangun dengan jeritan. Di luar, kandang bambu terbuka sedikit. Pintunya tidak rusak, tidak dibuka paksa, seolah sesuatu di dalamnya sudah tidak muat lagi. Dan di tanah depan kandang, ada jejak baru. Bukan kaki babi, bukan kaki manusia, melainkan dua jenis jejak, tumpang tindih. Seperti proses yang belum selesai. Ada malam ketika suara lebih berbahaya daripada wujud. Karena wujud bisa dihindari, tapi suara menemukan jalan masuknya sendiri. Sejak pintu kandang itu terbuka sendiri, Raka tidak pernah merasa sendirian lagi. Bahkan saat rumah sunyi, bahkan saat lampu menyala terang, selalu ada perasaan bahwa sesuatu sedang mendengarkan. Dan malam itu, perasaan itu terbukti benar. Hujan turun tanpa angin, tetesannya berat, menghantam genting seperti jari-jari yang tidak sabar. Jam dinding berdetak terlalu keras, seolah ingin mengingatkan bahwa waktu masih berjalan, meski seisi rumah terasa seperti terjebak di satu momen yang sama. Raka duduk di ruang tengah, memegang buku catatan Pak Wiryo yang kini terbuka di halaman terakhir. Tulisan di sana semakin sulit dibaca, bukan karena tinta luntur, melainkan karena tulisan itu berubah. Huruf-hurufnya tampak seperti ditulis ulang, lebih dalam, lebih kasar, seolah kuku yang menggores kertas dari sisi lain. Ia tidak diam lagi, ia belajar kata-kata. Aku takut mendengarnya berbicara. Angin mendadak berhenti, dan bersamaan dengan itu, terdengar suara dari belakang rumah. Bukan bambu patah, melainkan sendi yang digerakkan dengan paksa. Raka berdiri perlahan, kakinya terasa berat seperti tertanam di lantai. Ia berjalan menuju jendela belakang. Tirai disibak sedikit, kandang bambu itu kini terbuka lebar. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Kosong, tapi tanah di depannya basah dan gelap, seperti baru saja dilewati sesuatu yang keluar dengan tergesa. "Raka," suara itu datang dari samping rumah. Pelan, dekat, bukan teriakan, bukan panggilan minta tolong, lebih seperti bisikan orang yang sudah terlalu lama sendirian. Raka menoleh, dan di bawah pohon mangga, ia melihatnya. Babi itu berdiri setengah di bawah cahaya lampu. Tubuhnya lebih tinggi dari sebelumnya.
Punggungnya melengkung tidak wajar, kulitnya pecah-pecah, memperlihatkan lapisan di bawahnya, kulit manusia, pucat, penuh urat biru. Mulutnya terbuka, dan dari sana, keluar suara yang membuat perut Raka melilit. Aku capek, bukan dengusan, kalimat utuh, suara Pak Wiryo, matanya, mata merah itu, berkedip lambat. Seperti orang yang sedang berpikir keras sebelum berbicara. Mereka tidak pernah cukup, lanjutnya. Uangnya, keinginannya, matanya. Raka mundur selangkah. Kamu bukan paman saya, katanya terbata. Babi itu tertawa, bukan tawa hewan, bukan tawa manusia, tawa orang yang sudah kehilangan bentuk. Kalau aku bukan dia, katanya, kenapa aku ingat semua kesalahannya? Dari kejauhan, terdengar jeritan. Satu, lalu dua, lalu banyak. Lampu-lampu rumah warga menyala satu persatu. Pintu dibuka, orang-orang keluar dengan wajah panik. Raka melihat ke arah jeritan itu. Di rumah Bu Narti, seseorang berdiri kaku di depan pintu. Tubuhnya gemetar, matanya terbalik ke atas, mulutnya bergerak, dan dari sana keluar suara yang sama. Giliranku, satu persatu, warga mulai kerasukan. Bukan dirasuki makhluk lain, melainkan, dipinjam suaranya. Babi itu melangkah maju. Setiap langkahnya disertai bunyi basah, seperti kaki manusia yang berjalan tanpa kulit. Aku tidak bisa kembali, katanya tenang. Tapi aku bisa mengajar. Mengajar apa? Teriak Raka. Mengajar bagaimana rasanya, jawabnya, saat keinginan lebih kuat dari rasa takut. Tanah di bawah kaki babi itu bergetar, dan dari arah sawah, muncul bayangan-bayangan lain. Tidak semuanya berbentuk babi, ada yang masih manusia, tapi jalannya sudah membungkuk. Pak Sastro muncul di tengah kerumunan, membawa lilin. Api lilin itu menyala tinggi, tidak wajar. Jangan dengarkan, teriaknya, kalau kalian dengar suaranya, ia akan punya tempat di kepala kalian. Terlambat. Satu anak kecil menunjuk ke arah babi itu. Pak, itu kenapa jalannya kayak bapak dulu? Tanyanya polos. Babi itu menoleh, matanya melembut. Karena aku dulu, juga anak kecil. Dan saat itu, Raka mengerti. Babi ngepet itu tidak lagi sekadar pencuri. Ia telah menjadi penyampai, menyebarkan keinginan, menyebarkan pembenaran, menyebarkan dosa. Hujan berhenti mendadak. Babi itu menatap Raka untuk terakhir kalinya malam itu. Kalau kamu mau aku diam, katanya, kamu harus memilih. Memilih apa? Siapa yang akan menggantikan suaraku? Lalu tubuhnya runtuh ke tanah, seperti bangkai, dan lenyap menjadi lumpur hitam. Jeritan berhenti. Warga terdiam, seolah baru bangun dari mimpi buruk yang sama. Di tanah bekas babi itu berdiri, tertinggal sesuatu. Koin-koin basah darah, dan satu potong kertas kecil. Tulisan tangan Pak Wiryo. Ia sudah bisa bicara. Kalau sudah begitu, ia butuh pendengar tetap. Raka menatap kandang bambu yang kini kosong. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri. Siapa yang akan dikurung berikutnya? Tidak ada pesugihan yang memberi. Ia hanya menukar, dan yang ditukar, selalu lebih mahal dari yang diminta. Pagi setelah malam kerasukan itu, Desa Karanguni tidak menangis. Ia diam, orang-orang keluar rumah dengan wajah kosong, seolah ada bagian dari diri mereka yang tertinggal semalam. Beberapa lupa apa yang mereka ucapkan, beberapa lupa apa yang mereka dengar. Tapi tubuh mereka mengingat, tangan gemetar, mulut pahit, dan bau darah yang tidak mau hilang dari hidung. Raka berjalan menyusuri desa, melihat bekas-bekas yang ditinggalkan malam itu. Di depan rumah Bu Narti, tanah menghitam membentuk pola seperti jejak babi, namun ukurannya tidak konsisten. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang menyerupai telapak kaki manusia. Pak Sastro duduk di balai desa, sendirian, lilin di depannya sudah mati. Bukan satu, katanya tanpa menoleh saat Raka mendekat. Dan bukan baru. Apa maksud Bapak? Tanya Raka. Pak Sastro menghela napas panjang. Karanguni bukan tempat pesugihan itu dimulai, katanya. Ia cuma tempat singgah. Siang itu,
Pak Sastro membuka cerita yang selama puluhan tahun hanya beredar sebagai bisik-bisik. Tentang desa-desa lain, tentang kandang-kandang lain, tentang babi-babi yang tidak pernah kembali menjadi manusia. Setiap pesugihan babi ngepet punya 3 tahap, katanya. Pertama, uang datang. Kedua, tubuh berubah. Ketiga, ia berhenti sejenak. Suara berpindah. Suara, Raka mengulang. Keinginan, jawab Pak Sastro. Pembenaran, alasan untuk tidak berhenti. Raka teringat warga yang kerasukan. Anak kecil yang bertanya polos. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut orang-orang yang biasanya baik. Itu bukan kesurupan, lanjut Pak Sastro. Itu penularan. Malam berikutnya, satu warga hilang. Bukan diculik, bukan pergi. Ia tidur, dan tidak bangun sebagai manusia. Tubuhnya ditemukan di sawah keesokan pagi. Masih bernapas, tapi tidak bisa bicara, tidak bisa berdiri tegak. Tulang punggungnya melengkung, kukunya mengeras. Di lehernya, ada bekas tali. Raka berdiri mematung melihatnya. Itu Pak Darman, bisik seseorang. Semalam dia bilang, pengen kaya Pak Wiryo. Tidak ada yang menangis, karena di antara warga yang berdiri di sana, terlalu banyak yang pernah berpikir sama. Malam itu, Raka bermimpi lagi. Ia melihat sebuah ruangan gelap, panjang, seperti kandang tanpa ujung. Di dalamnya, berjejer makhluk-makhluk yang dulu manusia. Beberapa masih menangis, beberapa sudah diam, beberapa tersenyum. Di ujung ruangan, ada timbangan besar. Di satu sisi, uang. Di sisi lain, potongan tubuh, gigi, kuku, rambut, kulit. Timbangan itu tidak pernah seimbang. Selalu condong ke sisi uang. Karena tubuh bisa disesuaikan, terdengar suara Pak Wiryo. Tapi keinginan, tidak. Raka terbangun dengan napas tersengal. Di luar rumah, terdengar suara babi. Bukan satu. Pak Sastro datang menjelang subuh. Mas Raka, katanya lirih, kalau ini diteruskan, desa ini akan habis. Terus apa yang harus dilakukan? Pak Sastro menatap kandang bambu. Pesugihan hanya bisa dihentikan dengan pengganti yang sadar. Maksudnya, seseorang yang masuk kandang, tanpa menginginkan uang. Raka terdiam. Kalau tidak, tanyanya. Pak Sastro menunduk. Maka setiap keinginan kecil, sekecil iri, sekecil ingin lebih, akan cukup untuk melahirkan babi baru. Malam itu, Raka berdiri lama di depan kandang. Ia membayangkan hidupnya di kota. Gajinya, kekurangannya, keinginannya yang selama ini ia anggap wajar. Ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya dingin. Pesugihan tidak memilih orang jahat. Ia memilih orang yang lelah. Dari kejauhan, terdengar dengusan, pelan, menunggu, dan di tanah depan kandang, muncul jejak baru. Jejak manusia, masuk ke dalam. Desa tidak runtuh karena teror. Ia runtuh karena pembiasaan. Ketika sesuatu yang seharusnya mustahil mulai dianggap masuk akal, saat itulah kehancuran menjadi tenang dan tidak terhindarkan. Pagi itu, Karanguni bangun dengan satu kandang baru. Bukan kandang bambu, melainkan rumah Pak Darman yang pintunya dipalang dari luar. Tidak ada keputusan resmi, tidak ada musyawarah, tidak ada perintah dari siapapun. Tapi semua orang paham, beberapa hal tidak boleh dibiarkan berkeliaran. Dari dalam rumah itu, terdengar suara berat. Bukan jeritan, bukan permintaan tolong, melainkan napas, panjang, dan basah. Seperti hewan yang belum tahu apa yang sedang ia ubah menjadi. Biar aman dulu, kata seseorang. Nanti juga reda, kata yang lain. Tidak ada yang bertanya, reda jadi apa? Raka berjalan menyusuri desa dengan perasaan asing. Ia melihat ibu-ibu menutup jendela lebih awal. Anak-anak dilarang keluar rumah setelah maghrib. Tapi yang paling mengganggu bukan itu, melainkan cara orang-orang berbicara. Lebih pelan, lebih singkat, lebih berhati-hati, seolah kata-kata sendiri bisa menjadi pemicu. Di balai desa, Pak Sastro duduk dengan punggung makin membungkuk. Lilin selalu ada di dekatnya, meski tidak pernah dinyalakan. Kita sudah terlambat, katanya pada Raka. Sekarang bukan lagi soal babi. Terus soal apa? Soal kandang, jawabnya.
Dan siapa yang pantas di dalamnya? Malam itu, kesurupan terjadi lagi. Bukan jeritan masal seperti sebelumnya. Lebih sunyi, lebih rapi. Satu orang berhenti berbicara. Satu orang duduk diam terlalu lama. Satu orang mulai mencium tanah di halaman rumahnya sendiri. Raka menyaksikan seorang pemuda, Wawan, jongkok di tepi jalan. Tangannya mengais tanah basah. Hidungnya mengendus. Wawan, panggil Raka. Pemuda itu menoleh perlahan. Matanya kosong. Mulutnya basah. Ada bau logam, katanya pelan. Di bawah rumah orang-orang. Bau apa? Wawan tersenyum kecil. Bau harapan. Satu persatu, rumah berubah fungsi. Gudang dikunci dari luar. Kandang ayam diperkuat. Lumbung padi ditutup rapat. Bukan untuk menyimpan hasil panen, melainkan untuk menyimpan orang yang mulai berjalan membungkuk, yang mulai lupa namanya, yang mulai berbicara tentang uang, bahkan saat tidak ditanya. Tidak ada kekerasan, tidak ada teriakan, hanya kesepakatan diam-diam bahwa ini adalah cara bertahan. Raka akhirnya menyadari sesuatu yang membuat dadanya sesak. Kandang bambu milik Pak Wiryo sudah tidak dipakai lagi, karena terlalu kecil. Di malam keempat, seorang anak kecil menghilang. Namanya Sari, terakhir terlihat duduk di teras rumah, menghitung koin dengan senyum lebar. Ibunya mengira itu mainan, ayahnya mengira itu rezeki jatuh. Paginya, yang ditemukan hanya jejak kaki kecil, yang berakhir di sawah, dan di sana, jejak itu berubah bentuk. Anak-anak paling cepat, kata Pak Sastro dengan suara hancur. Karena mereka belum bisa membedakan ingin dan butuh. Raka tidak tidur malam itu. Ia duduk di depan kandang bambu lama, memandangi pintu yang kini terbuka permanen. Bau di sekitarnya semakin kuat, bau campuran tanah, keringat, dan darah lama. Tiba-tiba, dari dalam gelap kandang, terdengar suara. Bukan suara Pak Wiryo, bukan suara babi, suara banyak orang, bertumpuk, berbisik. Bergantian, kami tidak dikurung, kami disimpan, kami ditunggu. Raka mundur dengan napas tercekik. Di belakangnya, seseorang berdiri. Pak Sastro, Mas Raka, katanya pelan, kalau kita tidak menghentikannya malam ini, besok desa ini tidak akan punya cukup kandang. Terus apa yang harus kita lakukan? Tanya Raka gemetar. Pak Sastro menatap lilin di tangannya. Kita harus membuat satu kandang. Terakhir, untuk siapa? Pak Sastro tersenyum sedih. Untuk sesuatu yang bisa menampung semua keinginan. Dari kejauhan, terdengar dengusan panjang. Bukan satu, bukan dua, puluhan. Dan Karangwuni, untuk pertama kalinya, berbau seperti pasar hewan. Meski yang berkeliaran di dalamnya masih mengenakan wajah manusia. Tidak semua ikatan bisa diputus dengan doa. Sebagian harus diputus dengan kesadaran penuh bahwa sesuatu akan ditinggalkan. Dan malam itu, Karangwuni bersiap kehilangan lebih dari sekadar satu nyawa. Langit tidak gelap sepenuhnya malam itu. Awan menggantung rendah, berwarna abu-abu kusam, seolah menunggu sesuatu dari bawah. Angin hampir tidak bergerak. Bau kandang, bau tubuh, tanah, dan ketakutan menyelimuti desa seperti kabut tebal. Di tengah lapangan desa, sebuah lingkaran dibuat. Bukan dengan kapur, bukan dengan darah, melainkan dengan uang, koin, uang kertas lama, perhiasan rusak, segala sesuatu yang pernah diinginkan dan disesali. Pak Sastro berdiri di tengah lingkaran itu, membawa lilin terakhir. Api lilin tidak bergoyang, diam, terlalu diam. Ini bukan pengusiran, katanya pelan pada Raka. Ini pemutusan. Apa bedanya? Tanya Raka. Pengusiran memaksa, jawabnya. Pemutusan, meminta izin. Raka menelan ludah. Izin dari siapa? Pak Sastro menatap tanah. Dari keinginan itu sendiri. Satu persatu, warga datang. Tidak semua, hanya mereka yang pernah kehilangan uang. Atau pernah berharap mendapatkan lebih. Mereka berdiri di tepi lingkaran, membawa sesuatu di tangan. Ada yang membawa dompet kosong, ada yang membawa buku tabungan lama, ada yang membawa cincin kawin. Tidak ada tangisan, karena menangis berarti masih berharap bisa ditebus. Ritual dimulai tanpa mantra,
Tanpa doa lantang, Pak Sastro hanya duduk, menyalakan lilin, dan berkata satu kalimat. Kalau masih ingin, pergilah. Angin berembus pelan. Dari arah sawah, suara dengusan menjawab. Satu, lalu banyak, bayangan-bayangan muncul dari gelap. Ada yang masih berbentuk manusia. Ada yang setengah. Ada yang sudah tidak bisa dibedakan lagi. Mata-mata merah menyala di kejauhan seperti bara api. Raka merasakan lututnya melemah. Babi pertama keluar dari gelap. Tubuhnya besar, penuh luka terbuka. Dari luka itu, bukan darah yang menetes, melainkan koin-koin hitam. Ia berhenti di tepi lingkaran. Tidak masuk, tidak menyerang. Ia hanya menunggu. Apa yang kalian tawarkan? Suara itu terdengar. Bukan satu suara, banyak, bertumpuk. Pak Sastro menutup mata. Kami berhenti, katanya. Kami lepaskan. Tawa rendah terdengar. Tidak ada yang berhenti tanpa pengganti. Raka merasakan semua mata tertuju padanya. Harus ada satu kandang, lanjut suara itu. Satu tempat, satu bentuk, satu kesadaran. Manusia, tanya Raka. Bukan, jawab suara itu. Pilihan. Pak Sastro membuka mata, menatap Raka lama. Kamu tahu artinya, katanya lirih. Raka mengangguk perlahan. Seseorang harus masuk, tanpa ingin keluar. Bukan karena terpaksa, bukan karena ingin kaya, tapi karena bersedia menjadi penutup. Raka melangkah maju. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menarik kakinya ke bawah. Lingkaran uang bergetar pelan saat ia masuk ke tengah. Babi-babi itu mundur satu langkah. Takut, kalau aku masuk, kata Raka dengan suara bergetar. Apa yang terjadi pada desa ini? Suara itu diam lama sebelum menjawab. Desa ini akan lupa, katanya. Tidak bersih, tidak sembuh, tapi lupa. Raka menutup mata. Ia teringat hidupnya di kota. Kegagalannya, keinginannya yang sederhana tapi tak pernah puas. Aku tidak ingin apa-apa, katanya. Aku hanya ingin, ini berhenti. Api lilin tiba-tiba membesar. Dan untuk pertama kalinya, suara itu terdengar ragu. Tanah di tengah lingkaran retak. Bukan seperti gempa, melainkan seperti pintu yang dibuka dari bawah. Bau kandang menyeruak kuat. Raka merasakan sesuatu menarik kesadarannya, bukan tubuhnya, tapi niatnya. Semua keinginan kecil yang pernah ia simpan muncul ke permukaan, lalu satu persatu dipadamkan. Ia jatuh berlutut. Babi-babi itu menjerit, bukan kesakitan, melainkan kehilangan arah. Satu persatu, mereka runtuh. Menjadi lumpur, menjadi uang rusak, menjadi diam. Saat semuanya selesai, lapangan kembali sepi. Lingkaran uang tinggal bercak hitam. Lilin padam, Raka tergeletak di tanah. Bernapas, hidup, tapi ketika ia bangun, ia menyadari sesuatu telah hilang. Ia tidak lagi bisa membayangkan masa depan. Tidak takut, tidak berharap, hanya ada. Pak Sastro menangis tanpa suara. Kamu jadi kandang, katanya lirih. Raka menatap tangannya. Tidak ada bulu, tidak ada kuku, tapi di dadanya ada ruang kosong yang sangat luas. Dan ia tahu, ruang itu tidak akan pernah terisi lagi. Api tidak selalu datang untuk menghancurkan. Kadang ia datang untuk membersihkan. Dan justru itulah yang paling menyakitkan. Pagi setelah ritual itu, Desa Karanguni bangun dengan perasaan ringan. Terlalu ringan, orang-orang keluar rumah, menghirup udara pagi, dan merasa normal. Tidak ada jeritan, tidak ada dengusan, tidak ada bayangan membungkuk di sawah. Dan yang paling aneh, tidak ada yang bertanya kemana Raka pergi. Pak Sastro berdiri sendirian di lapangan bekas ritual. Lingkaran uang sudah mengering menjadi noda hitam. Ia mencoba mengingat wajah Raka, dan gagal. Namanya ada, wajahnya kabur, seperti kenangan mimpi yang ditarik paksa saat bangun. Begini ya rasanya lupa, gumamnya. Hari-hari berikutnya berjalan cepat, terlalu cepat. Warga kembali ke rutinitas. Sawah digarap, warung buka sampai malam. Anak-anak bermain lagi di jalan desa. Uang tidak hilang lagi, dan justru itulah awal masalahnya. Seminggu kemudian, kebakaran terjadi. Bukan kebakaran besar, hanya satu rumah.
Rumah Pak Darman, yang dulu dipalang dan dijadikan kandang manusia. Api muncul dini hari, tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Tidak ada bau bensin, tidak ada suara ledakan. Api itu tenang, seolah tahu apa yang harus dimakan. Saat warga berhasil memadamkannya, rumah itu sudah habis. Yang tersisa hanya tiang-tiang gosong, dan sesuatu di tengah puing. Sebuah kandang besi kecil, kosong, tapi di lantainya, ada jejak kuku yang mengarah keluar. Sejak itu, hal-hal kecil mulai berubah. Bukan hal besar yang menakutkan, justru yang kecil dan mengganggu. Orang-orang mulai lebih pelit, lebih curiga, lebih mudah iri, bukan karena terpengaruh babi ngepet, melainkan karena tidak ada lagi yang menampung keinginan mereka. Raka telah mengambilnya, dan sekarang, keinginan itu kembali kepada pemiliknya masing-masing. Pak Sastro menyadarinya pertama kali. Ia menemukan dompet di jalan, penuh uang, tidak ada identitas. Dulu, ia pasti langsung mengumumkannya di balai desa. Sekarang, ia ragu, tangannya gemetar. "Aku cuma pinjam," katanya pada diri sendiri. Dan saat itu, ia mendengar suara. Bukan dengusan, bukan bisikan, melainkan suara hatinya sendiri, yang terdengar terlalu jelas. Malam demi malam, Karamuni tidak diteror makhluk apapun. Tapi angka pertengkaran naik, pencurian kecil terjadi, fitnah beredar, dan setiap kali itu terjadi, Pak Sastro melihat bayangan Raka berdiri di kejauhan, tenang, diam, seperti kandang tanpa dinding. "Maaf," bisiknya, "ternyata ini harga lupa." Sebulan kemudian, api datang lagi. Kali ini di lumbung padi. Api itu cepat, rakus, menghabiskan hasil panen setahun. Warga berteriak, menyalahkan, mencari kambing hitam, dan tanpa sadar, mereka mulai mencari sosok pengganti. "Dulu ada orang kota itu," kata seseorang. "Iya, yang tinggal di rumah Pak Wiryo." Jangan-jangan dia, nama Raka disebut, dengan nada curiga, dengan nada tuduhan, padahal tak satu pun dari mereka bisa mengingat wajahnya dengan jelas. Pak Sastro berdiri di depan kandang bambu lama, yang kini mulai lapuk. Ia menyalakan lilin, tanpa sadar kenapa ia melakukannya. Api menyala kecil, dan untuk pertama kalinya sejak ritual, api itu bergoyang. "Jangan," bisiknya, "jangan mulai lagi." Api padam, tapi bau itu kembali, samar, bau kandang. Di pinggir desa, seseorang melihat bayangan membungkuk di sawah. Bukan babi, belum, hanya manusia, yang terlalu sering menunduk memikirkan uang. Karamuni tidak lagi dikutuk, ia hanya kembali menjadi desa biasa. Dan itu, ternyata jauh lebih berbahaya. Tidak semua kutukan berakhir dengan teriakan. Sebagian berakhir dengan kesunyian yang terasa wajar. Dan justru di sanalah, ia hidup paling lama. Tidak ada yang tahu kapan Raka benar-benar pergi. Sebagian warga merasa ia sudah lama tidak terlihat. Sebagian lain yakin ia hanya singgah sebentar lalu kembali ke kota. Tidak ada yang ingat kapan terakhir kali berbicara dengannya. Bahkan rumah Pak Wiryo pun mulai jarang disebut. Kandang bambu dibiarkan lapuk. Pagar bambu roboh pelan-pelan, tanah di sekitarnya ditumbuhi ilalang, dan tidak ada satupun warga yang merasa perlu membersihkannya. Pak Sastro menua cepat, rambutnya memutih dalam hitungan bulan. Setiap malam ia duduk di teras rumah, menatap jalan desa, memegang lilin yang tidak pernah ia nyalakan. Kadang ia merasa ada seseorang duduk di sampingnya. Tidak bicara, tidak bergerak, hanya ada. "Kalau aku mati nanti," gumamnya suatu malam, "siapa yang akan ingat?" Angin berembus pelan, dan untuk sesaat, Pak Sastro merasa pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Di kota, jauh dari Karamuni, seorang pria berdiri di depan mesin ATM. Wajahnya biasa, pakaiannya rapi, tidak ada yang mencolok. Ia memasukkan kartu, mengetik PIN, saldo muncul, angkanya besar. Terlalu besar untuk gaji yang ia terima. Pria itu mengernyit. "Aneh," gumamnya. Ia menoleh ke sekitar. Tidak ada yang memperhatikan. Dan untuk sesaat, ada perasaan hangat di dadanya. Perasaan lega, bercampur senang, bercampur ingin tahu.
Uang itu bukan hasil jerih payahnya, tapi juga bukan hasil kejahatan yang ia lakukan. Ia menarik napas dan memutuskan untuk tidak bertanya. Malamnya, di gang sempit dekat kosnya, tetangga mendengar suara aneh. Langkah pelan, berat, teratur, disertai bau tanah basah. Seseorang mengintip dari balik pintu. Ia melihat bayangan membungkuk, berjalan ragu, lalu berhenti di depan rumah-rumah. Bayangan itu mengendus, dan dari balik bayangan itu, sejenak terlihat wajah seorang pria. Tenang, kosong, tanpa keinginan, bukan babi. Belum, di Karanguni, anak-anak bermain petak umpet di sawah. Salah satu dari mereka berhenti, menatap tanah. Katanya polos, kenapa bau kandang? Iya. Yang lain tertawa, kamu halu. Mereka berlari lagi, meninggalkan jejak kecil di tanah basah. Jejak itu tidak belah dua, masih manusia. Untuk sekarang, Pak Sastro akhirnya meninggal pada suatu pagi yang cerah. Tidak ada jeritan, tidak ada tanda-tanda aneh. Di bawah bantalnya, ditemukan lilin kecil, putih kusam, yang belum pernah digunakan. Dan secarik kertas, tulisan tangannya gemetar. Kandang bukan tempat, ia adalah fungsi. Selama manusia ingin lebih dari yang ia punya, kandang akan selalu ada. Malam setelah pemakaman, hujan turun pelan. Di bekas lapangan ritual, tanah sedikit ambles. Tidak banyak, hampir tidak terlihat, tapi cukup untuk membentuk cekungan kecil. Seperti awal dari sesuatu. Di kejauhan, terdengar dengusan. Sangat pelan, sangat jauh, namun cukup jelas bagi siapapun yang mau mendengarkan. Karena pesugihan tidak pernah mati. Ia hanya berpindah, menunggu, dan suatu malam, ketika seseorang merasa hidupnya tidak adil, kandang itu akan dibutuhkan lagi. Itulah cerita horor kali ini, sampai ketemu lagi di cerita horor berikutnya.